Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Aku memang sedang di mabuk asmara. Ingin semua proses berjalan cepat, apapun polanya. Mau angkap, juelen, bahkan martabak pun siap kujalani asal cepat menikah. Amanah Aman Adi tentang harga diri berulang-ulang muncul, nyaris mengeliminir virus asmara. Tidak boleh putus asa, jangan mengambil langkah sendiri. Bersabar mengikuti petunjuk dari Telangke. Mereka sudah dipercaya sebagai negosiator, jangan digunting ketika sedang bekerja. Aku sangat sadar, negosiasi butuh waktu dan diplomasi. Percaya, semua pasti akan berakhir dan menemukan jalannya sendiri. Segala sesuatu yang diawali dengan proses, pasti hasilnya akan berakhir melalui sebuah proses. Tahapan menuju proses itulah yang selalu kudiskusikan dengan Adi, semenjak dia mengetahui kisah asmaraku dengan sepupunya. Beberapa waktu lalu, aku meminta pendapat Adi di sela-sela jam istirahat mengajar. Bagaimana kalau proses menginte berakhir dengan kegagalan, tanyaku. Itu biasa, Telangke akan negosiasi, katanya. Aku ingin menikah secepatnya, jelasku. Jalan pintas, martabak, tanya Adi. Bila tidak ada pilihan, kataku. No, bukan hanya kamu kehilangan marwah, kita semua malu, jelas Adi. Seandainya deadlock, kataku. Masih ada cara terakhir, kata Adi optimis. Apa itu? Tanyaku penasaran. Adalah, tunggu saja tanggal mainnya, jawab Adi merahasiakan. Adi bergumam, apapun resikonya akan kutempuh demi adikku Rani. Kasihan dia, sepupuku paling cerdas harus terkungkung dalam sangkar emas. Betapa sedihnya bila nanti dia menjadi berutue, atau dikawinkan secara angkap dengan duda tua renta yang tidak dicintainya. Sulit kubayangkan penderitaannya, tutup Adi. Kamu paling sabar dan tegar, itu karaktermu, begitu selalu kata Adi sambil menepuk-nepuk bahuku. Doakan, moga aku tetap istiqomah, pintaku. Pasti, katanya singkat. Berizin, mengucapkan terima kasih. Bibi dan paman pondok baru sudah 2 hari tiba di rumah. Dia membantu ibu menyiapkan kerotum, nasi yang dibungkus daun pisang bentuknya seperti silinder, serta lauk pauk. Sirih, pinang, kapur, jarum, benang dan sejumlah uang sebagai penampung nikuyu, sudah diisi ke dalam batil, cerana, lalu dibungkus dengan sapu tangan merah. Hari ini, Minggu pertama Oktober tahun 1969, akan berlangsung prosesi melamar Rani ke Pedemon. Telangke dipimpin oleh Paman Payatumpi dan Tengku Paya. Begitu serius dan bersemangat. Sebelum Biner Matanilo, sekira pukul 6.30, mereka sudah tiba di Buntul Dedecer. Bersama Bibi dan Paman Pondok baru akan mewakili kami berlayar ke Pedemon, ditemani Adi dan keluarganya. Sedangkan keluarga besar Bibi Remelah akan menyambut kehadiran Telangke sebelum atas Lotimang, sekira pukul 12.30 hari. Menjelang naiknya matahari, kami melepaskan keberangkatan rombongan Telangke dengan lambaian tangan. Perahu bermesin tempel yang dinahodai Adi, berangkat dari muara Sungai Wikul Kebayakan. Perahu itu meninggalkan buih saat membelah ombak Danau Laut Tawar menuju ke selatan. Jarak Kebayakan Tanjung Pedemon hanya 4 km, dapat ditempuh 30 menit dengan perahu bermesin tempel. Sebelum berangkat, aku memohon kepada Adi supaya mengikuti dan mendengar semua prosesi lamaran itu. Harapanku, nanti Adi dapat menceritakan secara detil kepadaku. Adi mengangguk, tanda setuju. Titip salam, bisikku. Siap Bambang Hermanto, kata Adi sambil mengangkat jempolnya.